juta, 2 juta, orang tua aku nggak pernah peduli. Jangan dibaca Pak. Iya, karena orang tua saya itu buta huruf. Sebelum kita memulai syuting ini agar berjalan dengan lancar, terus berkatuan mari kita bersama-sama mohon perlindungan dan diberikan jalan lancar. Doa mulai. Doa selesai. Pak Ode, hoax itu apa sih Pak Ode? Oh, terima kasih Pak Yan. Hoax itu adalah berita yang tidak benar, tetapi dianggap benar oleh masyarakat. Jadi berita-berita yang sudah kadung bias di masyarakat, sehingga berita itu dianggap benar. Gitu kira-kira. Sebentar dulu Pak. Kadung itu apa maksudnya Pak? Kadung itu apa maksudnya? Terlanjur. Oh, biar viewer tahu kan kadung nanti apa, kadung itu apa gitu ya. Selain viewer juga subscriber yang Iya. subscribe kita sudah lumayan banyak. Terima kasih buat Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah subscribe Iya. channel kami. Tolong disampaikan ke teman-teman yang lain untuk subscribe juga. Biar cepet dapat banyak. Oke. Oke Sam, Pak Sam. Wah, kangen kamera nih Pak. Kemarin soalnya saya nggak ikut, maklum jam terbang kan tinggi, jadi kan maklumi aja Pak jam terbang. Super. Banyak Sam Nusantara sekarang Sam sibuk. Oke, tadi apa Pak? Hoax ya? Ya, hoax. Hoax. Ada yang bilang hoax, ada bilang hoax. Hoax selapannya. Iya, kata selapannya jadi Iya. hoax. Oke, kalau hoax sekarang di kalangan, terutama di kalangan anak-anak muda sangat berkembang ya. Berkembang maksudnya bukan berkembang, emangnya berkembang dia bukan. Artinya banyak berita-berita yang sekarang tidak kita tahu. Nah, contoh-contoh yang seperti di berita-berita online itu biasanya saya lihat. Jika pagi-pagi Anda cacing ini akan keluar jika pagi-pagi Anda meminum sebuah atau Sebutir pohon kok jadi terbata-bata, sebuah jeruk gitu misalnya, cacing ini akan keluar dari perut Anda gitu misalnya, seperti itu kan kadang saya kalau lihat ternyata nggak sesuai dengan apa yang di berita itu Pak, tapi masyarakat terlanjur. Terlanjur Benar kayaknya. Bahasanya tuh kayak kalau bahasa kerennya tuh clickbait jadinya, supaya orang itu sengaja buat tampilan di depan supaya orang itu mengklik. Nah seperti itu kan salah satu penipuan. Setelah diklik apa yang ini yang keluar? Kadang ada keluar, mohon maaf ya, kadang keluar gambar-gambar jorok Judi judi seperti itu. Nah itu kan enggak masuk akal juga Pak. Masa beritanya kesehatan yang keluarnya judi, terus pornografi itu seperti itu. Nggak sesuai ya. Jadi keluar dari anti cemas. Akan informasi, cerdaskan masyarakat. Ya Pak Ode dan Sam, memang hoax itu orang menyebutnya ada hoax gitu ya. Iya, ada hoax. Ada hoax pakai K, pakai S gitu. Itu semuanya tidak salah, itu semuanya benar. Memang aslinya itu hoax pakai X. Pakai X ya. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi pakai K dan pakai S. Hoax. Serapannya Terus ada X gitu ya, sampai tekan itu hoax. Sebelum hoax ini dulu dikenal berita ini berita palsu. Berita palsu. Tapi karena menyebut berita dan itu terlalu menyudutkan para pekerja media, buatlah istilah hoax. Dulu kan namanya fake news kayaknya. Ya, fake news, berita palsu. Berita palsu. Janjimu juga palsu. Ada dapat pacar? Udah dapat yang PHP? Hah? Ada yang PHP yang kamu? Banyak Pak. Banyak. Kebetulan saya. Iya. Doakan terus Pak ya supaya saya gini. Ya, jangan jomblo Pak. Jangan doakan jomblo ya. Jomblo tuh ada batasnya. Iya, ada batasnya. Ini ngomong-ngomong viewer ini jagung rebus enak ya, sama kopi. Sedikit kopi, seruput sedikit. Kalau saya minum susu deh. Tapi Pak Surya ini memang bukan penggemar kopi Pak ya? Gini, saya tidak penggemar kopi sebenarnya. Kalau
saya minum kopi kadang dada ini penuh. Apa kayak Penuh maksudnya penuh. enak gitu rasanya. Oh, nah. Rasanya enak. Terus tapi terakhir-terakhir ini istri saya suka kopi. Ah? Suka kopi. Saya diajak ke tempat-tempat minum kopi itu. Yang selalu saya pesan ya kopi hitam tanpa gula itu, apa americano ya. Wow. Americano. Kopi hitam tanpa gula. Kopi hitam tanpa gula. Dikasih sih gula sama Ntar mau tanahnya. ngomongin kopi jadi lanjut. Wok tadi. Kembali ke ke menu kita hari ini selain jagung kopi itu ada hoax. Hoax. Ya. Jadi kita kembali ke hoax. Lagi ya hoax, jenis-jenis hoax. Jenis hoax ada satire, Pak Yan ya. Ada satir gitu Ya, ya. satir. Satire maksudnya? Satire. Satir atau parodi. Parodi, artinya dianggap guyonan kan. Akhirnya kadang dianggap ini artinya berubah. Oh iya. Kalau di Bali itu ras ngempelin Ras ya. ngempelin. Ya, Ras ngempelin. Nah, artinya sebenarnya beritanya itu berita asli tapi dia jadikan bahan bercandaan gitu. Beritanya tidak ada niat untuk merugikan awalnya, tetapi akhirnya Merugikan. Potensi mengelabui. Oh, mengelabui. Akhirnya Jadi disinformasi. disinformation. Oke. Terus apa lagi? Lanjut. Kemudian ada lagi konten yang menyesatkan. Konten yang menyesatkan. Konten yang menyesatkan maksudnya seperti apa, Pak? Konten yang menyesatkan itu gini. Ada sebuah isu Yang sengaja dikemas ya. yang disengaja dikemas untuk membingkai individu. Pak Yan, berarti mengemas konten itu ini ya perlu juga kita hati-hati ya biar tidak ini ya tidak menimbulkan hoax. Iya, memang kan kayak gitu. Kan banyak kemarin kita video-video kemarin kan juga kita cukup berhati-hati ya dalam ini. Pasti kita dalam akhir video pasti kita meminta maaf apa yang kita katakan itu kan tidak mungkin. Iya. Tidak sepenuhnya juga benar. Nggak seperti itu. Tapi kita kan hanya istilahnya kita ngobrol-ngobrol seperti ini kan supaya mengantarkan informasi, mencerdaskan masyarakat. Oke, tadi ada satire. Terus apa lagi, Pak? Konten yang menyesatkan. Konten yang menyesatkan. Kemudian ada lagi konten yang ditiru Konten yang ditiru. atau konten tiruan. Artinya plagiat gitu. Bodong. Bodong. Palsu Pak Yan ya. Palsu. Tiruan. Jadi misalnya begini nih, kan ada kompas.com. Terus ada kompas.info. Padahal sama-sama Kompas Pak Yan ya. Itu pasti yang kompas.info itu pasti tiruan. Masih tiruan karena sedikit pengetahuan saya di dunia sistem informasi kan, kalau sudah domainnya sudah itu nggak bisa lagi dirubah, ya kan seperti itu kan, karena dia sudah menggunakan kompas.com, artinya sudah ketika dia memasukkan itu udah, makanya kita harus lihat dari address barnya itu yang di atas itu kan, www.kompas.com udah ada, pasti otomatis yang di bawah udah nggak bisa ngikutin. Nah seperti itu kan Pak contohnya, supaya viewer mungkin kalau dia lihat banyak itu udah kayak tadi tiruan itu, supaya dia nggak nggak tertipu lah, dikelabui dengan istilahnya dari lihat nama domainnya itu sudah terlihat. Nah seperti itu sedikit dari saya. Iya memang benar itu. Banyak yang mengambil nama-nama domain yang sudah terkenal. Tapi hati-hati di belakang nama domain terkenal itu. Iya. Dia .com, .wordpress, .blogspot biasanya. Gitu. Blog-blogan. Kalau sudah seperti itu, Blankspot. kalau sudah aneh-aneh belakangnya tidak .com itu ya hati-hati. Berarti itu adalah tiruan. Bisa saja isi atau konten di website itu digunakan untuk menyesatkan, digunakan untuk mendiseminasi informasi palsu. Ya. Ada juga gini Pak Yan ya, judulnya tidak sama dengan isinya. Misal dibuat berita, judulnya dibuat lebih menarik, jadi ternyata isinya. Iya betul. Sering saya lihat kayak gitu judulnya. Itu ada koneksi yang salah kayaknya, ada hubungan jadinya ya antara judul dan isi ini. Betul. Itu jenis konten atau jenis hoax yang disebut koneksi yang salah. Koneksi yang salah. Biasanya sering di WA group itu biasanya. WA group
dia menginfokan sesuatu. Iya. Ini dari Indomaret kayak dari apa dapat diskon berapa ratus ribu. Taunya setelah diklik, cross check betul. setelah diklik itu HP itu terus nerima pesan, nerima apa Tampilan tahan 3 jam gitu. tahan 3 jam memang ngapain? Tahan 3 jam. Uang nggak dapat, tapi HP kita jadi banyak spam, banyak malware. Bahkan hati-hati yang pakai mobile banking itu. Ya, bisa di copy gini gitu. Kan password apa bisa dia dapatkan tuh. Hati-hati mengklik itu. Konten yang betul-betul salah dan nyambung. Kemudian judulnya apa, gambarnya apa, isinya apa. Sudah nggak nyambung. Tapi kalau kita kan judulnya kan sesuai Pak ya. Kalau ngomongin sampah ya ngomongin sampah. Kalau kita ngomongin tentang pernikahan ya pernikahan kan seperti itu. Itu salah satu contoh berita yang tidak hoax. Contohlah kami. Kesesuaian judul dengan Iya, kesesuaian judul. Meskipun kita ngobrolnya tapi kita tetap dalam satu aturan yang tidak melencengnya dari tema seperti itu. Iya, terus ada lagi biasanya gambar nih, jembatan roboh. Mana-mana. Isu yang sedang berkembang hari ini apa? Dia pakai gambar jembatan roboh yang sudah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Iya, tapi dipakai hari ini, dikasih dikemas ulang. Iya. Diberikan judul baru seolah-olah kejadiannya apa ini? Mohon maaf Pak, apakah itu bisa membuat orang misalnya dia membuat berita itu ada nggak di balik itu dia mendapatkan uang atau mendapatkan apa di situ? Nanti kita ke tujuan. Iya. Kita di jenis-jenis dulu. Oke, ya. Siap. Tujuannya itu ya the one and only money. Tapi nanti kita sampai situ. Kita di jenis-jenis hoax. Selain konten yang palsu, kemudian ada konten yang dimanipulasi. Dimanipulasi artinya diedit ya? Diedit gambar atau informasinya itu yang asli dimanipulasi. Oh begitu. Iya. Untuk menipu. Dieditnya bisa di Photoshop, banyak ya platform-platform yang untuk ngedit itu yang Corel Draw, bisa di mana aja. Tapi biasanya editing seperti itu kalau orang yang tidak tahu mungkin itu dikira benar kan, mungkin seperti kita mungkin sedikit tidaknya kita tahu lah. Biasanya contoh-contohnya itu biasanya lebih gimana ya, gambarnya itu kurang bagus lah. Kalau biasanya dia itu kan biasanya gambarnya buram, ketika di scroll itu kan blur ya seperti itu. Nah itu salah satu mungkin bisa dianggap hoax juga itu Pak ya. Nanti sasarannya kan masyarakat awam Pak ya. Masyarakat awam yang dengan informasi itu. Kurang analisa, kurang informasi yang benar. Nah itu ya termakan hoax jadinya. Terutama di media sosial Pak. Sekarang itu yang paling gencar itu berita-berita, mohon maaf ya, berita-berita hoaxnya itu memang banyakan di media sosial ketimbang di media-media seperti kayak website resmi itu kan seperti itu kan. Orang lebih gampang lah. Kenapa ya kok dari pihak medsos itu tidak bisa menyaring secara gini ya? Apa karena terlalu banyak yang pakai apa gimana? Pengaruh ya kayak gitu. Pengaruh. Ini medsos, pihak medsos, pihak WhatsApp itu kan dia tidak bisa menyaring secara keseluruhan. Dia kalau benar dia saring, ternyata informasinya benar ya. Kita tidak tahu. Itu sama kayak pisau Pak. Mau kita pakai untuk bunuh bisa, buat berarti kuncinya di literasi itu Pak ya? Iya, kuncinya kita mencerdaskan kembali, mencerdaskan masyarakat. Iya, supaya makanya anti cemas. Iya, betul. Kembali anti cemas informasi, cerdaskan masyarakat agar kita bisa menangkal hoax ini Pak ya. Iya, hoax. Jadi jenis-jenis coba mungkin lanjut Pak. Lanjut yang dimanipulasi tadi itu nanti jenis-jenis yang tadi kami sampaikan nanti kita ada tampilannya tampilkan di bawah ini apa di atas ini Pak? Nanti kita ganti gambarnya. Nanti kamu nggak muncul saya. Berarti saya out of frame nih. Keluar dari frame. Kita kasih contoh, kita bilang apa kita kasih contoh. Iya, oke, sip. Kemudian kenapa orang mudah percaya berita hoax? Tahu nggak kenapa? Itu karena ini udah hormon ya, bukan sperma.
artinya orang itu terbiasa dengan yang ini Pak ya, dengan yang mudah itu Pak ya, selalu menangkapnya yang mudah-mudah itu, tidak mau jelimet itu mungkin ya. Langsung diserap mentah-mentah begitu. Itu salah satunya, itu kurangnya literasi. Tapi yang pertama tuh hormon. Gini contohnya, saat kita tahu satu informasi pertama kali dibandingkan dengan orang lain, kemudian kita membagikannya kepada orang lain itu sebagai orang yang pertama tahu informasi itu, bahagianya luar biasa kan? Sebuah kebanggaan dapat pertama, orang yang pertama menyebarkan informasi kan, itu ada kebanggaan seperti itu ya. Ya kembali lagi sama pertama kali kita jatuh cinta. Terus setelah hormon baru itu nanti literasi. Dia tidak paham, dia hanya membaca tapi tidak memahami isinya. Itu literasi. Kurangnya literasi ditambah hormon selesai. Hormon apa Pak? Biasanya hormon apa Pak ya? Testosteron? Hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan namanya. Oh, kebahagiaan itu juga bisa dikatakan hormon Pak ya? Jadi gini, saat kita, contohnya begini, saat kita mampu mengerjakan soal matematika yang sulit, bahagia nggak? Seneng nggak? Bahagia. Rasa senang, rasa bahagia itu di dalam tubuh kita ada reaksi kimia yang mengeluarkan hormon. Asik, maksudnya asik. Jadi dokter spiritual. Seperti itu. Jadi, terus yang namanya bias konfirmasi kan? bias ya. Ya bias. Misal dia punya kepercayaan A, ternyata ada berita, betul ada kepercayaan A. Diserap mentah-mentah itu sama dengan bias kan? Iya, gini misalnya gini. Yang bias itu begini. Seseorang ini biasanya mengidolakan Paude, mengidolakan Paude. Terus ada seseorang lagi mengidolakan Sam. Terus apapun berita negatif soal Paude pasti dia nggak percaya. Iya. Walaupun berita itu benar. Artinya dia terlalu mengidolakan seseorang, pokoknya melebihi Tuhan mungkin seperti itu. Iya. Jadi apapun yang dikatakan negatif tentang idolanya dia tidak akan percaya. Artinya dia membela secara gini, membabi buta. Itulah bias. Bias ya. Babinya buta gitu. Nggak bisa ngeliat jalan ya. Ini lagi diguling saya. Lain lagi. Jadi lapar. Babi buta, babi guling. Biasa. Sama-sama nak melihat. Walaupun beritanya bohong, tapi jika itu adalah berita baik tentang idolanya, dia tetap percaya. Nggak peduli. Berarti itu juga penyebabnya ya, alasannya. Bias informasi juga menyebabkan adanya hoax itu. Nah itu kan pribadi. Apakah negara juga bisa nggak andainya tadi Pak kita mengidolakan selain negara kita ya, pastinya kita mengidolakan negara Indonesia. Mungkin kita di negara lain kita mengidolakan juga mungkin dia kekuatannya, militernya gitu. Ada kan orang dengan negara itu hebat, padahal dia sebenarnya itu belum tentu juga dia seperti itu. Gitu. Ya jangan sampai mengidolakan itu lalu membenci ini di hidup kita gitu. Oke. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Lanjut ke contekan berikutnya. Nih. Akibat dari hoax, masyarakat menjadi cemas. Cemas. Betul. Kecemasan ini masuk lagi. Kecemasan ini makanya kita bisa anti cemas. Latar belakang kita datang karena itu ya Pak. Karena apa? Jadi apa? Tadi orang itu cemas panik kan itu. Kepala pusing. Terus darah rendah. Tinggi. Kemudian siapa yang bisa tertipu oleh hoax? Biasanya sih orang yang kembali lagi yang tidak mungkin dia hanya berita-berita yang dia dapatkan itu sedikit, istilahnya aja nggak banyak tahu berita yang lain gitu loh. Sekalinya dia dapat berita yang hoax, dia terima aja. Padahal sebenarnya kan kalau kita membaca suatu berita itu kan kita harus bandingkan juga, kan banyak media nih sekarang. Kan nggak mesti harus misalnya media A dia memberikan berita, coba kita cek dulu lah di media B. Itu kan seperti itu kan. Jadi kita cross check, kalau dia sama
artinya benar beritanya. Sekarang kan banyak, Berarti kita cek sumbernya dulu. cek sumbernya. Jadi nggak perlu istilahnya orang yang tidak intinya nggak suka membaca lah gitu. Iya. Artinya oh benar berarti ini. Artinya benar berarti ini beritanya nggak. Gitu padahal Berarti dari Pak Yan yang mungkin kena hoax itu kan kayaknya semua ini ya, semua orang bisa ya. Semua orang bisa. Semua orang ya. Tergantung Dari level kecerdasan. pendidikan apapun Iya. bisa kena hoax artinya tanpa dia membandingkan dengan jika dia tidak melakukan cross check terlebih dahulu. benar Sam, Iya. di media ini ada nggak? Iya. Ini ada nggak? Kalau ada ya sudah artinya berita itu benar kan gitu. Jangan juga ngecek di media tiruan. Nah, itu udah kembali lagi Sumber resminya. Ya, sumber resmi itu Cek di terutama. sumber-sumber yang resmi. Sumber resmi ya. Berarti bisa anak-anak bisa kena hoax, Orang dewasa, remaja, muda, orang tua, kakek-kakek, semua orang nenek-nenek. pintar. Orang pintar, Iya, orang pintar bodoh, juga. siapapun yang tidak melakukan Dari cross check. status sosial apapun Iya, ya, kaya miskin, semua bisa ini. status jomblo juga bisa kena Pak. Jomblo Jomblo. apalagi paling gampang di hoax. Iya, yang jomblo itu paling ini. Apalagi masalah percintaan Pak ya. Ada seorang menteri itu kena hoax. Oh? Dia nyebarin hoax dengan tidak sengaja. Tapi kita udah boleh. Iya, Udah lewat. ada kasus di Myanmar kemarin. Oh Iya. Ada berita yang itu ada beritanya berita palsu. Dia pakai foto. Dia meniru. Abang. Mm-mm. Iya, dia pakai foto lama dengan narasi yang sedang berkembang saat ini. Itu dia upload. Nah, ada dia sudah melakukan cross check. Iya, Langsung iya, di ini. share aja. Sumber Paham. Cek. Cek and recheck kayak acara dulu ada cek and recheck. Intinya sebelum informasi itu diterima dengan baik, terus juga dibagikan, harus dulu ditelusuri kebenaran. Cek kebenarannya pada sumber-sumber informasi yang resmi. Kan gitu Ditelusuri. aja. Pokoknya kita masuk ke jalan-jalan tikus gitu loh. Iya. Ditelusuri. Apa istilahnya sebelum sharing itu? Saring Disaring, difilter. Saring sebelum sharing. Wih, keren. Saring sebelum Sharing. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga. saring sebelum di Saring tanya sebelum Di sharing. Di share. atau deliver seperti kita kan mendeliverkan informasi. Saring dulu, Ya. baru deliver. Deliver information to educate people. Anti cemas. Antarkan informasi, cerdaskan masyarakat. Oke. Apa lagi Pak? Subscribe ya. Subscribe. Ya. Lanjutkan subscribe. Ya. Kalau ada yang mau komen tentang video kita kali ini, boleh silahkan komen saja. Kita selalu menerima masukan. Ya. Yang baik-baik. Yang baik-baik. Kemarin juga ada viewer Pak, itu udah saya suruh kalau bisa sih datang ke tempat kami, kita ngobrol-ngobrol kan biasa. Oh, iya. Oh. Ada. Nanti dia minta akomodasi susah. Kan saya mengundang. Kalau misalnya dia mau datang boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa. Artinya supaya kita sama-sama jelas, nggak ada takutnya ada berita hoax lagi nanti. Iya. Karena kita di sini kan pure semua, kita tidak ada menyinggung siapapun. Iya. Betul kan Pak? Karena kita happy-happyan. Ini minum kopi dulu viewer sedikit. Apa lagi Pak? Weh, ini Nah, Pak ini Surya udah mulai yang tadi cross-check. yang tadi diri mau bilang Motifnya Pak, yang motif. Ya. tujuannya orang nyebar hoax itu apa? One and the only. The one and only and the first and only Is one. money. Money. Oh, money. Selain itu ada nggak? Kalau misalnya dia membuat selain money itu ada nggak Pak? Ideologi itu yang Ideologi. mengubah ideologi bangsa. Wush, ideologi. Iya, hoax itu bisa membubarkan sebuah Iya. negara, bisa menghancurkan peradaban, Oh, bisa iya. menghancurkan negara. Mm-mm. Contohnya adalah Suriah. Oh, Suriah, iya Suriah. Itu negara yang hancur gara-gara hoax. Oh, iya. Makanya ini Pak ya, harus betul-betul meliterasi generasi muda kita nih, agar hoax ini bisa kita imbangi dengan berita-berita yang positif. Dan terus menyebarkan informasi-informasi positif
dengan anti cemas ini memberikan informasi terhadap masyarakat sehingga hoax ini akan menurun Pak ya. Paling tidak masyarakat yang menerima berita itu dia tumbuh rasanya untuk ngecek benar seperti itu. Intinya bahwa tidak semua yang ada di internet, di media sosial itu benar. Tapi sekarang kecenderungan sih banyakan. Tapi ada Pak ya, berita itu positif sebenarnya, tetapi kadang dibelokkan sehingga menjadi seolah-olah menjadi negatif. Nah, mungkin itu kan ada oknum lah Pak, seperti itu biasanya oknum, nggak semua kan. Mungkin ada dia. Artinya tidak selalu berita yang negatif itu dia apa Pak? Dipublikasikan. Kadang-kadang berita positif juga, tetapi dampaknya itu negatif. Gitu. Tapi gini Pak ya, kok saya lihat kecenderungan anak-anak muda di media sosial itu kok dia lebih suka berita-berita yang seperti itu Pak ya. Coba kalau ada berita yang istilahnya yang hoak-hoak itu pasti dah orang-orang tuh lebih senang lihat itu. Kenapa ya? Atau mungkin karena hormon San. Ya seperti itu ya. Ya. Kenapa hormon? Coba berita yang ingin Pak ini ya. Pokoknya berita-berita yang aneh-aneh itu loh pasti dah coba lihat, kebanyakan pasti. Anak-anak itu pasti dah dia lihat. Dia bahagia San. Iya, bahagia. Apalagi dapat menyebarkan yang pertama itu udah makanya saya yang komennya bisa sampai jutaan ribuan loh Pak. Saya lihat tuh pernah lihat gitu orang itu sampai kemarin di salah satu pemilihan itu saya lihat wow sangat luar biasa antusiasnya. Padahal saya lihat itu gambarnya sangat-sangat ngeblur Pak. Oh berarti anak-anak ini memang nggak tahu bahwa foto itu memang nggak istilahnya bukan foto aslinya ya. Dan itu editan, nah seperti itu. Padahal kan anak-anak sekarang itu kan dilihat padahal setiap hari megang handphone. Sedikit tidaknya dia belajar lah harus untuk gimana sih foto yang asli dengan enggak itu kan seperti itu, dari itu aja udah lihat. Kalau nggak gitu teman-teman kan bisa istilahnya bisa di scroll, dideketin, oh ini ngeblur apa enggak? Padahal kan pecah dia kayak gitu. Oh ini berarti nggak benar ini. Kalau menurut saya seperti itu sih cara meng-cross checknya seperti itu. Dari foto aja kita udah lihat. Kadang dari jamnya juga, bisa jam 12 malam dia nyebarkan dan banyak juga yang lihat, wow, berarti kita sudah ditipu. Terutama anak-anak muda itu. Selain ideologi juga ada unsur politik Pak Yan ya? Ya, politik juga untuk mengalahkan lawan politik biasanya dia membuat hoax, lawan politiknya dibuat informasi. Kita sewa master. Mereka sampai punya istilahnya punya tukang edit masing-masing lah istilahnya kayak gitu. Dulu kan terkenal itu cebong sama kampret. Lu ke cebong kampret. Lewat. No way di sini nggak ada politiknya. Sampai itu udah ada orang sampai buatkan tukang edit masing-masing lah istilahnya gitu. Waduh, ini yang saya herankan kok istilahnya tukang edit itu kan artinya dia bisa mengedit dan dia istilahnya kan mungkin pengetahuan tentang dunia fotografi dan sebagainya kan lebih tinggi daripada itu. Kok dia mau gitu herannya? Oh iya. Mani. Luang. Itu yang pertama. Iya. Personally. Artinya ideologinya dia itu sebagai mungkin dia belajar sebelumnya itu dilupakan ya. Iya. Dengan hanya berita-berita seperti itu. Juga ada kebencian ya. Benci dengan seseorang sehingga hoax itu sengaja Nah, tapi ada begini Pak. Dulu pernah salah satu tokoh kita yang diisukan, saya kira pertama itu hoax, diisukan meninggal dunia. Iya. Salah satu tokoh kita. Tapi Pak Habibie. Iya, itu memang benar itu. Saya kira pertamanya itu hoax loh Pak. Memang gini, jadi itu tapi momentumnya kok dia padahal itu hoax ya awalnya Pak ya. Gini, jadi informasi awalnya itu sekitar jam 4 ya. Jam 3 jam 4 ya. Jam 3 jam 4 itu atau kalau nggak salah hari kemarinnya. Hari kemarinnya itu ada informasi bahwa Pak Habibie meninggal. Sudah meninggal. Tapi meninggalnya besoknya atau jam berikutnya. Iya. Gitu. Benar itu udah makanya itu gini. Apakah itu hoax itu Pak pada saat itu dia sebelum dia menyebarkan itu? Iya. Diklaim sebagai hoax, sebagai disinformasi oleh Kementerian Kominfo pada saat itu karena memang
belum ada pernyataan resmi bahwa Pak Habibie Nah itu. Paswe belum ada. Dan akhirnya Jadi ya itu menunggu sampai ada pernyataan resmi dari dokter kepresidenan bahwa Pak Habibie meninggal. Itu kan baru besoknya ke jam berikutnya. Iya, itu baru makanya. itu resmi. Itu yang membuat Gini juga di saat corona kemarin juga banyak begitu. Beberapa berita itu diklaim hoax karena memang belum informasi resminya belum ada ya. belum disampaikan. Ya. Itu biar tidak terjadi kecemasan di masyarakat, tidak terjadi kesimpang siuran berita. Iya. Itu diklaim hoax dulu sama disinformasi kalau nggak salah. sama Iya. program Kominfo. Setelah ada pernyataan resminya, kondisi resminya, klaim hoax yang sudah dinyatakan itu dicabut kembali. Akhirnya Dicabut. Ya. berita itu jadi benar kan? Jadi benar. Nah itu makanya itu salah satu orang nyumpahin orang nggak Pak? Betul. Kayak dia sepertinya dia sudah melebihi Tuhan, dia bisa tahu menentukan nasib seseorang. Jadi Ini Sam, mati hidup, Lahir hidup mati. lahir hidup mati itu kan sudah pasti saya. Yang paling pasti itu kematian. Hanya belilah asuransi jiwa. Iya. Yang paling pasti itu kematian. Gampang sekali kok meramal orang. Nanti kamu pasti mati. Oh iya, kalau mati kan pasti mati semua. Ada kamu tidak akan pernah mati. Iya. Kamu akan kaya gitu. Belum tentu ya. Betul sih. Mungkin salah satu bisa dikatakan hoax jadi benar mungkin berita mati Pak ya. Buat aja besok saya masak mati. Ternyata lusa. Lusa udah mati. Everyone will be. Iya, oke. Paham. Teman-teman, tadi kami lupa ada dua hal pembagian tentang hoax yang the beginning-nya ada misinformasi dan disinformasi. Ya. Kalau mis itu artinya informasinya sendiri salah. Tapi orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi itu benar. Misinformasi. Pak, kalau gini bisa dikatakan gini enggak? Ketika kita menjadi admin di suatu website atau Facebook, misalnya kita cepet-cepetan nih deadline kan, kejar tayang kan istilahnya kayak gitu, udah kadang upload, itu bisa dikatakan hoax apa enggak Pak? Padahal enggak benar beritanya karena kita mungkin salah memasukkan, itu bisa enggak dikatakan hoax beritanya? Bisa dikatakan hoax. Itu bisa dikatakan misinformasi. Misinformasi kayaknya lebih tepatnya. Itu nanti bisa diklaim saya. Jadi jika kamu sudah kadang nyebarin itu, ya buat pernyataan bahwa itu adalah kesalahan di kami. Kami mohon maaf. Mungkin itu pada saat mengetik mungkin seperti itu kan salah itu. Etikanya begitu. Ada revisi, ada pernyataan bahwa itu. Kadang kita pada hari Senin kita tulis misalnya pada hari ini kan gitu. Jadi tiap hari itu bisa itu yang penting ada etikat baik dari si penulis si berita itu bahwa tidak membuat masyarakat menjadi tersesat. Bahasa kerennya dia press conference lagi. Itu penyebaran informasi dilakukan untuk tujuan baik alias tidak ada tendensi membahayakan orang lain. Oh, kayak tadi itu ya yang misinformasi. Salah. Karena dia tidak tahu kalau itu mungkin yang orang-orang kerja di berita kan saking kejar tayangnya akhirnya cepet-cepetan ya salah nulis. Ada selain misinformasi ada disinformasi. Disinformasi. Berbeda dengan misinformasi, disinformasi ini si penyebar informasi ini memang tahu Salah. Informasinya itu salah. Dia Karena tahu, tapi sengaja disebarkan untuk menipu, mengancam dan membahayakan. Kembali lagi kan udah sadar karena uang. Akhirnya ya membeli uang, ideologi, ada politik, kebencian. Tapi kayaknya di antara semua itu kayaknya uang deh Pak. Unsur iseng masuk sana Pak yang disinformasi. Disinformasi itu Masuk iseng. Kalau misalnya Iseng-iseng berhadiah maksudnya ya. iseng menyebarkan informasi. Iya. Karena itu termasuk dis apa mis? termasuk Dis ya. Disinformasi. Iseng itu kan artinya Sengaja ya? misalnya saya nyubit Pak nih
iseng. Saya pasti tahu kalau dicubit itu sakit. Oh, seperti itu. Artinya sudah tahu ya. unsur kesengajaan Sudah tahu itu akan mencelakakan orang lain. Sudah tahu tujuannya akan mencelakakan orang lain. iseng kan. Iseng berarti Ego pribadi. Iya. Ego pribadi. Apalagi Pak next di slide-nya itu ini Pak Surya pakai slide. Iya. Soalnya kalau pakai slide ingat-ingat Ya, lupa. Oh ya, lagi satu, ada hoax yang paling berbahaya. Kita semua mungkin baru mengetahuinya sedikit-sedikit ya. Iya. Namanya deep hoax. Deep dalam. Deep hoax. Deep dalam. Kalau hoax selama ini kan berupa ketikan WhatsApp gitu kan, WhatsApp group, bisa berupa foto dengan narasi di Facebook, di Instagram gitu ya. Tapi nanti akan ada hoax berupa video. Video, terus? Misalnya videonya kamu saya, Iya. kamu berbicara, itu videonya bisa kas orang, semuanya kamu. Iya, terus? Padahal kamu nggak ada melakukan itu. Orang lain yang bisa mengedit video itu seperti itu. Artinya dubbing. Ya semacam dubbing, tapi Dubbing. sangat sedikit sekali celahnya. Sudah kayak asli sekali. Oh, begitu. Ini sudah digunakan di teknologi perfilman. Kalau ini menyebar sampai kemana-mana, sangat berbahaya. Berarti itu kan pada saat kita berita itu akan terjadi itu bahwa ini hoax, itu kan perlu keahlian yang sangat tinggi. Nah, itu masyarakat yang awam ini akan sangat kesulitan. Bayangkan kita seorang presiden gitu ya. Iya. Di-share video presiden berbicara sesuatu, di-share. Semua orang mengira bahwa itu asli, padahal itu adalah deep hoax. Pernah nggak menerima mungkin di TikTok ya ada kucing yang berbicara? Iya, kucing-kucing yang berbicara. Seperti itu. Iya. Tapi yang dipakai adalah seorang tokoh. Sangat bahaya berarti Bahaya Pak ya. sekali itu. Seandainya dia menyuruh silakan ini lakukan ini kan itu kan jadinya Betul. Salah ini ya. di masyarakat. Viewers bisa cari nanti di Google, di YouTube informasi soal deep hoax ini. Deep hoax. Gimana misalnya Pak? Deep dalam. Deep dalam. Oh, Hoax. P ya. Deep hoax. Oke. Ini Paling berbahaya. Saya baru tahu nih viewer. Baru tahu saya. Nanti Viewer. pasti akan menyebarin, pasti akan ada. Ini awalnya dari video ini sih, challenge apa itu? 10 years challenge ya. Oh, 10 years challenge. 10 year challenge yang 10 tahun kita 10 tahun itu Iya. sebelum kita sekarang tuh ya. Itu idenya itu diambil dari situ, teknologinya. Wajah orang Asia tuh pergeserannya kayak gitu. Ras ini pergeserannya kayak gitu. Datanya diambil dari situ. Itu artinya berbahaya kalau kita challenge seperti itu ya. Hati-hati. Sebenarnya bahasa itu kan. Hal seperti itu. Iya. Itu kan kita nggak tahu bahwa sebenarnya itu adalah seorang sedang mengumpulkan database misalnya. Database perubahan wajah dari 10 tahun yang lalu menjadi 10 tahun yang sekarang. Kemudian bisa diprediksi 10 tahun sampai 30 tahun ke depan. Iya. Dari situ juga bisa dibuat di mana wajah seseorang jika berkata A, B, C, D, E, Begitu. Wow, itu berarti sangat benar-benar perlu keahlian yang itu mungkin sangat berbahaya. Deep hoax, ingat ya? Itu di film ini tuh dipakai kalau nggak salah. Fast and Furious. Oh, yang waktu pas pemerannya si siapa namanya yang meninggal itu? Oh iya betul Pak. Pak tahu Pak pas itu Furious? Ortodoks. Biasanya filmnya apa Pak kalau zamannya Pak? Teman-teman film Nabi Pak ya. Tergantung si Komang nih, Komang mau nonton apa? Apa jangan-jangan nonton drama Korea sekarang Pak? Kesukaannya? Paling sinetron. Wah, sinetron. Ganteng-ganteng serigala. Ganteng serigala. Serigala. Oke, mohon maaf ganteng-ganteng serigala. Kan bertiga tuh ya, kayak kita juga ya. Iya. Yang ganteng-ganteng serigala ya.
juga banyak Pak. Oh, banyak pemerannya itu Pak. Motor itu ya? Yang bawa motor. Kalau zaman dulu itu dan rumahnya itu selalu sama ya. Iya, Pak, rumahnya sama. Orangnya beda-beda gitu. Sama kayak kita yang rumahnya sama. Tapi kan kita yang dibahas kan beda-beda. Aduh, rumahnya bisa satu rumah bisa banyak orang ya, beda-beda lagi orang. Dan pasti bertingkat rumahnya. Orang kaya pasti identiknya rumahnya bertingkat. Padahal kan di dunia aslinya belum tentu, Pak. Iya. Siapa tahu dia punya rumah satu gubuk aja, tapi tanahnya di mana-mana kan. Bisa aja. Aduh, menggiring opini orang gitu. Apalagi Pak, sebelum kita Agar tidak mudah tertipu hoax Pak Yan. Kira-kira apa tips? Jangan emosi. Jaga emosi ya. Itu berarti penting kira ya. Emosi dia. Emosi itu bukan cuma marah-marah atau apa sih ya. Termasuk jaga hormon itu. Bahagia, sedih, senang, suka, itu termasuk emosi. Menjaga emosi penting. Ya. Jangan terlalu bahagia, ya. Terlalu mencari kebahagiaan lewat menyebarkan berita gitu. kalau itu Pak Surya, kalau saya sih itu apa namanya, lihat dari fotonya dulu. Biasanya kan sekarang kalau cuma dia hanya istilahnya biasanya kan di tulisan aja tuh, kayak biasanya tulisan aja gitu. Kalau itu saya juga kurang percaya kan. Apalagi ada video-video yang menyebar no link hoax. Biasanya kan video-video yang lagi viral biasanya no link hoax kan gitu, tidak ada linknya, hoax saja beritanya gitu. Iya. Nanti ada linknya ke akun Dirwan. Iya. Iya, itu udah makanya kita harus cross cek. Makanya di dunia itu udah domain itu kalau dia sudah misalnya si a.com itu artinya dia misalnya dia mau buat a.com ya nggak bisa lagi. Nah seperti itu. Makanya kita harus cross check lagi. Cek ke ini ya, ke sumber-sumber yang kredibel. Iya, kredibel. Misalnya kompas.com ya pasti udah kompas.com. Nggak mungkin ada yang bisa ngikutin kompas.com, itu udah berbeda pasti. Kalau kompas.blogspot itu udah itu udah bahaya. Apalagi blog-blogannya. Blog-blogan. Artinya kita yang baca blog-blogan. Blog itu artinya kalau di Bali blog itu bodoh artinya. Blog itu artinya bodoh. Tapi tulisannya BELOG. Blog. Pantau. Oke, itu sih membaca dari sumber yang kredibel, sering membaca, terus apa namanya dari foto itu kita lihat juga. Cek pasti yang Kadang dia backgroundnya, coba teman-teman bisa aja sih tinggal scroll atau diperdekat, di zoom in itu kan bisa tahu bahwa itu foto editan apa enggak. Itu aja sih cara simpelnya seperti itu. Tapi biasanya berita hoax tuh gambarnya itu kurang bagus Pak, pasti buram. Iya. Kebanyakan Pak, bener. Kalau berita sudah irasional itu Gambarnya pasti nggak lebih menuju ke hoax. Iya. Misalnya kan ada apa badan ikan kepalanya manusia. Nah itu makanya itu kan nggak masuk akal. Itu sudah nggak masuk akal. Lakukan check and recheck, cross check dulu. Belum tentu benar. Kalau dari Pak Ode Pak, apa sih gimana supaya nggak tertipu Pak? Menurut Pak aja. Ya, tanamkan diri Pak ya. Tanamkan diri bahwa internet itu tidak semua media konvensional. Tidak sama dengan media konvensional. Hati-hatilah dengan dunia internet. Tidak sama dengan dunia nyata ya. Kita harus memahami kita ini ada di dunia maya, sehingga perlu menjaga emosi dan lain sebagainya. Dunia maya. Karena di dunia maya itu semua orang bisa membuat informasi. Semua orang bisa membuat informasi. Dunia maya ada suku Maya juga ada loh Pak. Maya, Luna Maya ada. Studio Maya juga. Studio Maya maksudnya? Studio Maya? Saya nggak pernah dengar. Enggak. Semacam studio. Edit komputer. Oh iya. Paham. Kalau dia kayaknya nggak paham. Jangan sampai blog Pak. Kenali sumber-sumber informasi yang valid dan media yang kredibel. Itu agar tidak mudah tertipu.
Kalau sudah extensionnya .info, WordPress, Word. jangan dipercaya begitu Iya, saja. domainnya itu kurang begitu saja. Harus lakukan update. Ya. Cermati alamat situs. cermati. Pastikan itu bahwa situsnya benar, resmi. Itu. Terus terkait cermati alamat situs, kita sering lo terima SMS kan ya, SMS ya. Itu ngakunya dari Telkomsel gitu Iya, ya. Telkomsel. Selamat karena mendapatkan 100 juta Iya. dari Telkomsel, padahal dimuncul di alamat pengirim apa SMS-nya itu nomor 081 biasanya. Oh, itu bedanya ya? Itu bedanya Pak, seperti itu. Itu udah pasti Itu pasti hoax sudah. pasti hoax gitu ya. Kalau biasanya kalau yang asli itu udah langsung nama instansinya langsung keluar. Oh. Instansi A langsung kita tanpa kita menyimpan di kontak udah langsung muncul dia. Ya, Itu namanya SMS gateway lah. Kalau bahasa kerennya Itu SMS gateway. ada cara yang sangat baik untuk menangkal itu. Orang tua aku menerapkan Apa Pak? Cara? itu udah yang SMS itu yang penipuan lewat SMS itu. Gimana Pak? Gini, orang tua aku kasih handphone jadul, Iya. maksudnya handphone yang tidak bisa internet. Iya. SMS manapun. Itu setiap kali aku cek HP-nya di SMS itu banyak sekali nggak pernah dibuka itu. Oh, Nggak peduli dia dapat 100 juta, 20 juta, orang tua aku nggak pernah peduli. Jangan dibaca aja. Iya, karena orang tua saya itu tahu loh. Cara yang paling tepat. Mau dibilang seberapa M, berapa, mereka nggak akan pernah peduli itu. orang tahu. Orang dia nggak tahu. Mereka tuh nggak tahu. Nah, itu dah. Hal-hal seperti itu. Iya. Dia nggak akan kenal. Ya, kadang itu dah mungkin orang-orang yang termakan berita hoax itu yang baru tahu sedikit, mendingan kita nggak tahu sekalian ya Pak ya. Iya. Sampai buka handphone pun nggak tahu, baca nggak bisa. Dan ke aku tuh di HP-nya cuma ada 5 nomor, yang pertama aku. Iya. Istriku. Tapi bisa Pak nyarinya. Kalau misalnya namanya Pak. Ini kalau nelpon saya pencet 1 ya Pak. Oh gitu. Iya. Oh artinya udah mendingan Nah, kita aku tinggal tunjukin aja nomor 1 yang ini, nomor 2 yang ini. Ini nggak akan pernah terkena Ingat ya. penipuan, tidak akan pernah hoax atau apa, bahkan kalaupun dia ditelepon gitu, Iya. disuruh transfer, pasti ditanya transfer ini kan apa Pak? transfer itu apa? Transfer itu apa? Kadang-kadang keinginan juga kan. Misalnya kita punya angan-angan. Iya. Ingin punya uang yang banyak. Iya. Tiba-tiba muncul dapat SMS segitu pasti ini kita langsung tuh. Itu Pak. Siapin lah, siapkan untuk ini transfer dulu. Ya, Itu jadinya itu nggak juga penyebabnya juga. nggak gini ya apa namanya? Karena keinginan kita Iya, terlalu keinginan besar, terlalu besar, egonya tinggi. tinggi tiba-tiba dapat informasi itu. Makanya kita Sepertinya mendapat yang menjadi kenyataan. kenyataan. Iya, angan-angan. Tapi Pak pernah merasakan gitu Pak? Semua Pernah. orang Pernah Pak ya, pernah ya. Tapi kita akan tidak tahu. Tapi kok dia bisa timingnya pas loh gitu Pak? Misalnya pas lagi kita nggak punya uang nih, kok bisa tiba-tiba gitu? sometime gitu ya. Apakah dia mungkin apa ada orang-orang terdekat punya kita? uang, nggak punya uang ya? Makanya Mereka pakai teknik apa? gimana Pak ya? Melempar garam saya. Mereka bukan kita aja yang di SMS. Ribuan, ratusan ribu yang di SMS. Artinya dia modal dulu dong. Penipu juga modal. Terus gimana? kalau apa namanya? Kalau dia ndak seandainya nggak kena semuanya gimana? Artinya dia nggak dapat apa-apa dong. Tapi ya mungkin ada satu. Banyak. Terus ada lagi yang heran gitu, anak anda misalnya mas ditangkap polisi gitu. Kok dia bisa tahu tiba-tiba kan pas misalnya orang tuanya pas lagi anaknya lagi keluar rumah, kok dia bisa tahu gitu? Ini sama metodenya. Oh ya kembali lagi itu Pak ya banyak. Artinya Pengalaman itu ya penipuan lewat telepon tuh istriku almarhum yang sudah meninggal tuh. iya. Awalnya dia ada telepon. Ngaku dari provider. Mbak, tolong matiin HP-nya Mbak. Kamu dari provider mau melakukan update Ya. program. Kemudian si penipu ini ditelepon mertua saya.
Aku nggak ngerti mereka ini dapatnya dari mana itu. Aku nggak paham. Artinya dia sudah bisa tahu mertuanya Pak, Iya, terus istri saya, dia tahu semua semuanya itu. Terus ditelepon mertua saya, kok anak bapak kecelakaan di rumah sakit. Mertua saya telepon istri saya. Iya. HP-nya Mati. Ya, itu ya. Kok gini ya bisa ya? Bisa terus nih, mertua saya ini agak susah kalau apa namanya dia agak teliti orangnya. Ya biar enak, biar baik. Mari Pak, kalau di rumah sakit mana? Saya langsung ke sana, saya akan kasih uangnya langsung ke sana. Buat transfer kebetulan mata saya sudah rabun, saya sudah nggak bisa. Memang faktanya udah begitu. Dia udah nggak bisa. Memang semua diambilin ke sama istri saya. Terus ini udah apa namanya? Saya tuh udah nggak bisa. Berarti penipu itu istilahnya dia punya skill juga Pak ya? Punya skill, Iya. dia punya kemampuan. Terus belajar juga. Belajar. Ingat penipu, jangan menipu ya. Penipu itu dia orang yang pintar. Termasuk kita termakan berita hoax itu, orang-orang yang pintar itu sebenarnya yang membodohi kita. Apa lagi Pak? Kenali judul maksudnya? Ya, judul informasi. Kadang-kadang dengan judul-judul yang dibuat dibesar-besarkan kan kita seperti ini pingin tahunya makin dalam. Ya judul. Padahal isinya itu tidak benar, Tidak nyambung. tidak nyambung. Tapi ada salah satu YouTuber dulu Pak yang buat gitu, seolah-olah dia seperti dipukuli gitu. Akhirnya clickbait Pak. Clickbait itu artinya itu udah memancing gitu. Ya. Padahal dia sebenarnya enggak. Dan dia dijelas, tapi bagusnya dia dijelaskan setelah itu. Tapi bohong gitu. Itu kan. Tapi untungnya dia istilahnya itu hanya konten untuk menghibur lah. Menghibur orang kan Kena deh gitu. ya kena deh kayak zaman dulu kan kena deh gitu. Iya. Apa kalau April Mop gitu. Kejutan kan gitu. Ini kan hoax ya. Hoax itu bercandaan kok. Ya. Tapi kan setelah korbannya dia dapat korban, dia bilang bahwa itu hanya bercanda, itu tidak seutuhnya untuk menyengsarakan si korban. Hanya untuk Hiburan semata lah. Iya. Kan ada dulu kayak berita dari acara TV kan kayak contohnya spontan kayak gitu kan kayak gitu-gitu. Kok tahu nggak spontan? Spontan Ui Pernah. Komeng dulu itu Bang Komeng. Lama udah. Lagi Pak Yan. Yang terakhir, ya bagi yang menyebarkan hoax itu ada Undang-Undang ITE pasal 27 sampai dengan 35 dengan hukuman 6 tahun sampai 14 tahun penjara Wih, dan denda mulai 600 juta rupiah sampai 12 miliar rupiah. kok banyak lah ya. Bahaya juga ya. Karena ada undang-undangnya. Berapa Pak? 12 tahun? 12 tahun ya. 6 sampai 12 tahun. 6 sampai 12 tahun dendanya? 600 juta sampai 600 dengan juta. 12 miliar rupiah. Wow, banyak ya. Kamu nipu penghasilannya 1 miliar tapi gininya dendanya 12 miliar. Tekor lah. Habis. Kira-kira orang yang menyebarkan berita hoax itu bisa ada yang nggak ketahuan nggak Pak sampai sekarang? Mungkin ada. Mungkin ada yang juga diketahui. Dan pemerintah sekarang sih sudah gencar ya, memberikan informasi yang benar. termasuk kita antarkan informasi cerdas kepada masyarakat. Anti cemas. Pak Ode, jangan lupa Pak, udah ngantuk Pak Ode ini kayaknya dari segi fisiknya udah mulai menurun nih. Ya, oke. Gimana Pak? Kita selesaikan apa gimana? Belum ya, masih lama. Masih 2 menit ini. Oh, 2 menit lah. Ayo closing statement Sam. Hah? Closing aja deh. Closing statement. Oke, closing statement saya satu, lihat sumber yang terpercaya dari nama domain. Nama domain itu artinya yang www.a.com. Nah, seperti itu pasti sudah benar. Terus yang kedua dari foto. Dari foto harus jelas. harus jelas. Biasanya berita-berita hoax itu ciri-cirinya
pasti nggak jelas gambarnya dan ngeblur. Ketika kita scroll zoom, maka dia akan ngeblur seperti itu. Terus yang ketiga, harus sering-sering kita mengcombine dari satu berita ke channel berita lagi, dari situs yang terpercaya dengan yang lain. Misalnya situs A kita bandingkan dengan situs B. Kalau semuanya sama beritanya, pasti itu benar. Seperti itu aja Pak. 3 itu aja Pak. Mungkin yang terpenting ini Pak Yan ya, meliterasi gitu. Meliterasi, mengimbangi berita hoax itu dengan berita-berita positif, sehingga hoax ini semakin lama juga semakin ditinggal dengan berita positif. Bye bye hoax. Terus dari saya, setiap menerima berita apapun, lakukanlah check and recheck. Kayak acara. Terus yang kedua, tanamkan dalam diri bahwa tidak semua informasi yang beredar di internet itu adalah benar. Ya. Oke, terakhir dari kami selalu mengklaim bahwa tidak semua yang kami sampaikan adalah benar. Ya, yang baik silakan digunakan, yang tidak baik tolong diabaikan. Ya. Intinya komen-komen banyak supaya di kolom komentar kita banyak komen, malah lebih kita tahu ya kesalahan kita di mana kan banyak komentar. Ya, silakan sampaikan kritik dan sarannya melalui kolom komentar. Di bagian mana kami kurang, di bagian mana kami lebih, silakan. Kami sangat terbuka apapun saran dan kritik Bapak Ibu dan teman-teman viewers semuanya. Iya. Dan dukung kami agar bisa terus bisa berkarya dengan cara subscribe, like, komen, dan sebarkan ke seluruh teman-teman viewers semua. Oke, itu aja dari kami. Selamat sore. Kita bilang bye-bye hoax ya. Bye-bye hoax. Oke, bye-bye hoax. Kita barengan. Tangannya begini dulu. 1, 2, 3. Bye-bye hoax.